Shalom Victorious Woman yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama kembali. Kita pada sore hari ini akan membahas mengenai merubah sampah menjadi berkah. Bagaimana caranya? Mari kita belajar bersama-sama, dan sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa. Kami mau mempelajari bagaimana merubah ciptaan-Mu Tuhan yang sempurna, alam semesta yang Kau ciptakan dengan baik, dengan sempurna Bapa. Dan kami pun Tuhan ciptakan dengan sempurna. Pada sore hari ini Tuhan, kami akan belajar bagaimana kami bisa memanfaatkan alam semesta yang indah ini yang Tuhan ciptakan ini dengan baik ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Jadikan hamba-Mu Tuhan saluran berkat bagi setiap pendengar yang ada di ibadah Zoom sore hari ini ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu. Pada sore hari ini kita lihat dari Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah pemilik bumi dengan segala isinya. Dalam Mazmur Daud dikatakan Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan serta yang diam di dalamnya. Mengapa kita harus turut menjaga bumi ini? Kenapa kita harus bertanggung jawab untuk memelihara bumi? Karena bumi dan segala isinya termasuk kita manusia adalah milik Allah. Kita adalah ciptaan Allah. Kita sebagai manusia diberikan otoritas untuk menguasai bumi. Kita diberikan privilege sama Tuhan untuk kita bisa merawat bumi ini dengan baik. Bagaimana kita bisa merawatnya? Tugas manusia, apa tugas manusia? Ya, dalam Kejadian 2 ayat 16 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon yang ada dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Jadi Tuhan memberikan privilege kepada kita untuk melestarikan alam, menjaga bumi ini. Semua pohon yang ada di dunia ini boleh kita makan, boleh kita manfaatkan. Kemudian tugas kita manusia apa? Tugas kita manusia adalah melestarikan alam, menjaga bumi agar tetap lestari, agar tetap baik. Dan semua tugas kita ini adalah apa? Supaya kita bisa menikmati bumi yang indah ini sampai keturunan kita selanjutnya, sampai keturunan anak cucu kita diberikan otoritas untuk melestarikannya. Bagaimana agar bumi ini tetap lestari? Dengan menjaga kelestarian lingkungan, dengan dari pembuangan sampah, tidak sampai polusi, agar tidak terjadi timbunan sampah, tidak terjadi banjir, tidak terjadi longsor, gempa bumi. Jadi kita harus juga menjaga itu semua supaya bumi ini tetap lestari. Dan kita harus menjaga juga supaya sampah-sampah yang timbul, yang ada di lingkungan kita sekarang ini, bagaimana kita bisa menjaga supaya sampah itu tidak jadi jadi timbunan sampah yang membuat kotor semuanya, jadi merusak lingkungan. Itu harus kita lestarikan. Kita bisa melestarikannya dengan apa? Dengan cara kita menggunakan, manfaatkan dari sampah-sampah organik itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bagaimana kita mengolahnya? Mengolah sampah, sayuran itu bisa menjadi berkah. Saya perkenalkan Ibu Wilda ini mengumpulkan sampah rumah tangga. Ini adalah kisah hidup ya ibu-ibu. Ibu Wilda ini mengumpulkan sampah rumah tangga dari rumah ke rumah karena beliau melihat bahwa sampah-sampah ini berserakan di mana-mana, sehingga dia mempunyai inisiatif untuk coba menggunakan sampah ini bisa menjadi berkah. Kemudian dari dia mencoba mengumpulkan sampah-sampah dari rumah ke rumah, sehingga akhirnya dia bisa mendirikan suatu perusahaan yang untuk mengolah sampah itu menjadi kompos, menjadi makanan ternak, menjadi minyak untuk
untuk bumi ya. Jadi menggunakan sampah-sampah dari plastik itu untuk dijadikan minyak, sehingga dengan pengolahan itu bermanfaat bagi semua orang, dan akhirnya itulah yang menghasilkan uang bagi dia dan bisa menjadikan berkat buat dia, sehingga perusahaan ini sekarang ini sudah bisa menghasilkan miliaran rupiah. Ibu-ibu mau punya penghasilan seperti itu? Mau kan? Nah, tapi harus ada usaha, Bu. Tidak bisa dalam sekejap saja bisa berhasil ya. Pasti ada trial and error-nya, pasti ada jatuh bangunnya, pasti ada kendala-kendalanya. Semua ada kendala-kendalanya. Kalau kita mau berusaha, kita mau special effort buat melestarikan lingkungan kita ini, pasti ada jalan keluar. Pasti kita bisa berguna. Hidup kita ini sebagai ibu-ibu rumah tangga, hidup kita bisa berdampak bagi banyak orang. Ibu-ibu mau kan seperti itu? Nah, saya perkenalkan istilahnya suatu nama ya, yang mungkin masih asing bagi ibu. Ini adalah ekoenzim. Ekoenzim ini adalah dari sayuran dan buah-buahan yang kita lestarikan, yang kita fermentasikan menjadi bermanfaat bagi kesehatan kita, bagi lingkungan kita. Banyak manfaat dari ekoenzim ini. Dari situ nanti ibu saya akan perlihatkan foto-foto dan video-video selanjutnya, dan ibu silakan menikmatinya. Ekoenzim ini pun diteliti oleh seorang ibu yang dari Thailand yang mempelajari ekoenzim ini. Nanti ibu bisa pelajari, ibu bisa lihat bagaimana perjuangan seorang ibu ini untuk menciptakan sesuatu dari sampah menjadi berkah, dan ini bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Dalam gambar 1 kita lihat orang yang mengembangkan ekoenzim ini adalah Profesor Dr. Rosukon dari Thailand. Beliau sudah 30 tahun dalam mengembangkan enzim dan mendukung orang untuk membuat enzim untuk mengurangi global warming. Dan juga ekoenzim ini juga dibantu oleh Ibu Dr. Jun Un, seorang peneliti naturopati dari Penang, Malaysia, yang membantu memperkenalkan secara lebih luas lagi mengenai ekoenzim. Kegunaannya dan manfaatnya adalah kegunaannya kita lihat lagi gambar nomor 2. Tujuan, kegunaan, dan manfaat ekoenzim adalah menghemat uang, mengubah sampah dapur menjadi pembersih dapur alami, seperti untuk ngepel, untuk cuci perabot, cuci baju. Kemudian fungsi kedua adalah multifungsi sebagai produk kesehatan, pengharum ruangan, antiseptik alami, pestisida alami, bisa mengusir nyamuk, lalat, tikus, dan kacwa, dan lain-lainnya. Kita lihat video mengenai pembuatan ekoenzim. Rumusnya adalah 1 bagian molasses itu 3 bagian adalah kulit buah dan sayur, 10 bagian air. Langkah pertama kita lihat, masukkan air. Kemudian langkah kedua, masukkan molasses. Langkah ketiga, masukkan kulit buah dan sisa sayuran. Kalau kita memakai sayuran, ada ukurannya. Jadi 80% buah, 20% adalah sayuran. Kemudian kita tutup rapat selama 3 bulan.
pada bulan pertama setiap hari itu boleh dibuka tutup untuk membiarkan gasnya keluar, supaya bisa kita bisa lihat setiap hari itu ada suatu, itu seperti apa ya, ada yang suatu barang hidup yang bergerak. Jadi itu ada kayaknya tuh ada sesuatu yang bergerak ya. Jadi kalau kita lihat ya, sesuatu yang bernyawa melalui ekoenzim ini, walaupun itu barang yang sudah menjadi sampah, tetapi dia boleh bisa menjadi sesuatu yang berguna. Dan kita lihat ada suatu kehidupan di dalam ekoenzim ini. Kita lihat lagi, di dalam ekoenzim ini ada aturannya lagi. Gambar nomor 4, kita lihat contoh toples untuk pembuatan ekoenzim. Jadi mulutnya itu lebar. Jadi kita lihat untuk memudahkan supaya kalau pada saat kita panen itu kita gampang mengeluarkan sari-sari buahnya, itu gampang kita mengeluarkannya, dan juga memudahkan kita untuk melihat bagaimana kehidupan di dalam pembuatan ekoenzim ini. Selama dalam 1 minggu sampai 1 bulan itu akan ada timbul suatu di permukaannya yang ayo kita panen mama jelly. Dari tong ini kemarin dapat 1, saya masukkan ke sini. Sekarang saya mau panen lagi mama jelly-nya yang baru. Tumbuh lagi. Ayo sini. Nggak muat loh tong ini. Wow, nggak bisa. Gimana? Ya udah. Ini dia. Jamur putih halus ini dapat dimanfaatkan sebagai masker wajah berkualitas tinggi. Jadi ada fungsinya dari mama enzim ini, dan pemakaiannya, cara pakainya adalah di dalam gambar berikutnya. Pertolongan pertama untuk luka, mama enzim ini mampu menghentikan pendarahan dengan cepat dan tidak meninggalkan bekas luka. Jadi itu orang yang kalau kepotong atau kena luka bakar atau luka jatuh atau apa, ditempelkan dengan ekoenzim itu pendarahan berhenti. Banyak yang sudah mencoba itu dan ternyata berkhasiat benar, dan menurunkan demam, dikompres di kepala saat mempercepat penurunan demam. Yang ketiga, berfungsi sebagai untuk masker wajah untuk merawat kecantikan kulit wajah agar tetap kencang dan awet muda. Di dalam gambar ketujuh, mari kita lihat manfaat terutama pada kulit untuk ekoenzim ini. Nanti kita lihat muka yang berjerawat, muka yang rusak, muka yang dari testimoni ini kita lihat muka yang rusak itu menjadi mulus dengan memakai ekoenzim. Dosis pemakaian ekoenzim ini adalah macam-macam, bisa membersihkan kompor, buat area dapur, ada cara-caranya, ada tersendiri, mencuci piring, mencuci pakaian, mengepel lantai, membersihkan kamar mandi, membasmi pestisida, kemudian untuk kumur dan gosok gigi. Nah, untuk kumur itu saya sudah coba sendiri. Kemudian saya coba untuk berkumur dengan ekoenzim ini, dan ternyata sembuh. Itu luar biasa. Jadi saya sementara ini tidak perlu ke dokter gigi karena dalam keadaan COVID seperti sekarang. Jadi saya bisa mengatasinya dengan berkumur dengan ekoenzim dan merasakan juga manfaatnya. Kemudian saya pernah coba juga begini. Jadi sebelum keramas itu saya pakai lidah buaya, kemudian saya taruh juga ekoenzim. Saya usapkan di kepala saya sebelum keramas. Dan saya rasakan bahwa rambut saya yang tadinya juga rontok
kemudian sekarang sudah mulai tidak rontok lagi, dan saya lihat manfaatnya lagi, jadi mengkilap ya, rambut ini jadi mengkilap. Jadi saya lihat itu manfaatnya. Itu bisa dipakai juga untuk mandi, cuci tangan, banyak manfaatnya dari ekoenzim ini. Jadi kita lihat dari ekoenzim ini sangat bermanfaat. Dari kelihatannya yang sampah itu bisa menghemat kita untuk tidak memakai chemical. Jadi kita tidak usah memakai produk-produk lagi yang chemical, dan kita bisa ngepel melalui pakai ekoenzim ini, ada aturannya semua. Dan kita lihat manfaatnya lagi, bahwa dengan ekoenzim ini kita tidak perlu lagi mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli produk-produk yang kita pakai sekarang yang memakai bahan-bahan kimia. Jadi kita kembali kepada alam, kita jadi pakai natural lagi. Jadi kita kembali juga dengan produk-produk yang kita buat sendiri, dan kita tahu bahwa ekoenzim ini sangat berguna bagi kita, dan kita juga bisa menghemat biaya yang kita lihat sekarang ini, biaya hidup ya. Kalau kita lihat lagi sekarang ini sudah tinggi, sudah mahal untuk biaya hidup itu. Dan untuk mengurangi semua biaya-biaya itu, kita bisa memakai ekoenzim untuk memperingan biaya-biaya rumah tangga. Jadi melalui ekoenzim ini kita bisa melihat dampak bagi rumah tangga kita, dampak bagi ekonomi juga, dampak juga buat kelestarian alam kita juga, untuk bumi juga kita lihat. Jadi kita lihat dampak-dampaknya itu. Mari kita sama-sama kita coba untuk melestarikan bumi dan menjaga kebersihan lingkungan dari pembuangan sampah agar tidak mencemarkan udara. Agar supaya tidak terjadi timbunan sampah, maka kita bisa memanfaatkan sisa-sisa sayuran dan kulit buah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita sendiri. Mari kita selamatkan bumi, kita sayangi bumi kita ini, sayangi diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Setelah kita menyaksikan bagaimana pembuatan dan manfaat dari ekoenzim ini, mungkin ibu-ibu sudah berubah cara berpikirnya. Apakah ibu-ibu masih mau menikmati udara yang segar, masih mau menikmati air yang segar, dan masih mau menikmati juga keadaan alam yang indah? Oleh karena itu, mari kita manfaatkan dari sisa buah dan sayuran itu yang berguna bagi kesehatan kita. Dan mari kita lestarikan, dan kita sayangi bumi ini, dan kita sayangi diri kita juga, karena itu supaya menjadi kesehatan bagi kita. Mari kita semua mulai melestarikan bumi dan sayangi diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memberikan kami hikmat, sudah memberikan kami bumi yang indah. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau mempelajari suatu hikmat baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami, supaya kami bisa melestarikan bumi yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai umat manusia, yang Tuhan ciptakan manusia sebagai sempurna. Biarlah Tuhan kami boleh menghargai ciptaan-Mu Tuhan, dan biarlah kami boleh memanfaatkan dari sisa-sisa dari sayuran, dari buah-buah yang kami makan, itu bisa berguna Tuhan. Dari kulit-kulitnya itu pun masih berguna, dari sampah yang harusnya dibuang tapi bisa bermanfaat bagi kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap tim pelayanan kami pada sore hari ini juga, dari song leader, singers, dan pemain musik, pendoa syafaat, maupun Pastor Monik, maupun juga Pastor Levina, Pastor Linda, Ibu Nori, Ibu Lenti, semua Tuhan, dan semua ibu-ibu yang sudah ikut ambil bagian di dalam ibadah sore hari ini. Tuhan yang memberkatinya Bapak. Tuhan berkati semua ibu-ibu juga. Biarlah kami mulai belajar untuk mengubah paradigma kami. Kami mau melestarikan bumi kami ini Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan hidup kami boleh berdampak bagi lingkungan sekitar kami, dan hidup kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.